Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, ketemu lagi di channel YouTube Kunci Jawaban. Kali ini kakak akan bahas kunci jawaban tema 3 kelas 5 SD halaman 108, 109, 110, dan 111 pada buku tema adik-adik di buku tema 3 kelas 5 SD. Tapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe channel YouTube Kunci Jawaban, nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita simak kunci jawaban dari halaman 108 sampai 111. Ini dia. Kunci jawaban halaman 108. Soal halaman 108. Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolah, memperhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama. 1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya. 2. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik. Pastikan semua mendapat porsi kerjanya masing-masing. 3. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden atau 10 orang dengan ketentuan responden sebab berikut. Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah? Apakah hanya mensurvei orang-orang dewasa di sekolah? Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah? Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah atau di sekitar tempat tinggal kamu? Apakah akan menyurvei aparat pemerintahan daerah setempat? Apakah akan menyurvei puskesmas terdekat? Silahkan adik-adik, pilihlah respondennya, pilihlah calon yang ingin diwawancarai. Setelah menentukan responden, boleh lembar kerja mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut. 5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut, yaitu jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah dialami responden, tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut, seberapa parahkah gangguan yang dialami responden, apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden, sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya, seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut, tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali. 6. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan, fungsi dari tiap-tiap organ. Simak fungsi organ-organ sistem pencernaan di sini. Ini dia organ-organ pencernaan, fungsi mulut, fungsi kerongkongan, ya. Ini dia organ-organ pencernaan, fungsi mulut, fungsi kerongkongan. Setelah selesai mewawancarai responden, kembali ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster dengan supervisi guru. Lakukanlah diskusi kelas, presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain. Jawaban sesuai dengan hasil survei temanmu kemudian kalian tulis pada format poster yang akan kalian buat. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita cari dulu jawaban lain dari halaman 108. Ini dia adik-adik, akan dicatat. Ini dia halaman 108, fungsi organ pencernaan mulut. Fungsi organ mulut, fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. 2. Kerongkongan, fungsi utama kerongkongan memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. 3. Lambung, fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam. Usus halus, fungsi utama usus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. Usus besar, fungsi utama usus besar adalah menyerapkan air dalam pembentukan feses. Anus, fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa-sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus.
Silahkan dicatat adik-adik. Kalau sudah adik-adik, kita lanjut. Ini dia anus, akan dicatat. Oke adik-adik, apabila sudah, kita lanjut gangguan pencernaannya. Penjelasan merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung. Penyebabnya luka pada lambung tidak segera terobati akibat infeksi bakteri Helicobacter. Gejalanya ini dia, cara mengatasinya ini dia. Silahkan dicatat adik-adik. Kemudian diare, penjelasannya ini dia. Penyebabnya ini dia, infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. Gejalanya ini dia, berupa perut kembung dan kram, tinja encer, rasa mulas atau terkadang mual dan muntah. Silakan dicatat adik-adik. Diare, ini dia. Cara mengatasinya ini dia. Biasanya dari sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Konstipasi, penjelasannya ini dia. Konstipasi atau sembelit, ini dia. Gejala pases ngeras susah. Ini dia jawabannya. Penyebabnya, gejala, cara mengatasinya, konstipasi. Kemudian kolera, penjelasannya ini dia. Kolera adalah penyakit diare akut yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio cholerae. Ini silakan dicatat adik. Kolera, penjelasan, penyebab, gejala, dan cara mengatasi. Gastritis. Gastritis merupakan penyakit atau gangguan di mana di lambung mengalami peradangan. Itu dia. Penjelasan, penyebab, gejala, cara mengatasi. Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus. Penyebabnya tifus disebabkan makan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya. Radang usus buntu, ini dia penjelasannya. Radang usus buntu merupakan peradangan baik cacing karena ampas kotoran yang tidak tercerna. Penyebab, gejala, dan cara mengatasi. Ini contoh hasil surveinya adik-adik. Nama responden Agus. Jenis gangguan pencernaan yang dialaminya adalah tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan minum obat seberapa parah gangguannya sampai mengalami muntah-muntah, apa penyebab gangguannya, makan makanan pedas, sistem sedalam apakah tingkat kesadaran masih rendah karena masih suka makan makanan pedas, seberapa sering, sekitar 2 kali dalam sebulan gangguan tersebut. Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak serta mengurangi makan makanan yang menyebabkan Adik-adik selesai ya, silakan rangkum dalam bentuk poster seperti ini ya. Ini dia laporan contohnya. Ini contohnya adik-adik, silakan dicatat atau difoto. Ini dia. Hal yang perlu dilakukan ini dia. Memberikan penyuluhan tentang pentingnya menjaga kesehatan organ pencernaan. Kemudian cara-cara menjaga organ pencernaan. Adik-adik, kalau sudah dicatat. Adik-adik, kita lanjut.
Kunci jawaban halaman 109. Kerjasama yang baik menghasilkan hasil yang maksimal. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membuat naskah tentang keberagaman sebagai modal pembangunan bangsa. Pada pertemuan kali ini kita akan menentukan perlengkapan pendukung iklan yang akan kita buat untuk mendukung iklan kita. Perlengkapan pendukung bisa bermacam-macam tergantung pada iklan yang akan kita buat. Perlengkapan pendukung contohnya sapu. Apalagi setiap siswa berbeda kebutuhan properti iklan yang sudah dibuat pada pembelajaran sebelumnya. Itu dia ya. Cara tahu alat serta bahan yang digunakan untuk membuat batik. Jawabannya adalah malam, lilin, canting, pewarna zat, kain mori, taplak, wajang, kompor kecil, bandul, dan meja kayu. Ini dia cara tahu alat digunakan untuk membuat batik. Silahkan dicatat adik-adik. Apabila sudah, kita lanjut. Kunci jawaban halaman 111. Dalam selembar kertas buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara depan, kamu pun dapat menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas gambar tersebut dipenuhi oleh motif batik. Warnailah dengan rapi sesuai dengan hasil kreasi masing-masing setiap siswa. Oke adik-adik, itu dia. Buat rancangan batik seperti ini. Contoh batik ya. Contohnya ini dia, contoh batiknya. Silakan ditiru. Yang mana akan kamu tiru adik-adik? Ini dia. Ini ada juga adik-adik batik Pekalongan, batik Parangkusumo, batik Cirebon, Megamendung. Silakan yang mana akan dicontoh. Ini dia batik Yogyakarta Ceplok. Silakan teknik membuat batik terbagi atas 3. Teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif, teknik cap menggunakan stempel yang data sudah berbentuk ragamis batik, teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik baik motif juga makna tersendiri. Misalnya motif batik Paran Rusak memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri dan yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Kunci jawaban tematik halaman 111 adalah dalam selembar kertas gambar 4 boleh sebuah rancangan motif batik. Ini dia contohnya. Menggunakan contoh-contoh motif di bawah ini sebagai inspirasi. Ini dia contohnya. Jawabannya disusun oleh siswa menuliskan informasi yang mereka temukan. Adik-adik ya, silahkan ikut contoh. Baik adik-adik, demikianlah kunci jawaban halaman 108, 109, dan 110 serta 111. Semoga bermanfaat. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube Kunci Jawaban. Nyalakan loncengnya dan share sebanyak-banyaknya. Bagi adik-adik yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe agar adik-adik tidak ketinggalan kunci jawaban terbaru. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti kakak bantu jawab ya. Baik adik-adik, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.